Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Surah Al-A'raf ayat 179. Para pendengar Radio Istiqomah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di kesempatan berbahagia ini. Allah masih memberikan kita kekuatan iman. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat ukhuwah. Allah masih memberikan kepada kita badan yang sehat, pikiran yang sehat, dan hati yang tenang. Mudah-mudahan semua bentuk potensi yang masih Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Judul nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah beberapa anggapan yang keliru yang difikirkan oleh manusia atau cara pandang yang keliru yang dilakukan oleh manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Ayat yang barusan kita bacakan tadi terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Di sana Allah menyebutkan, dan sungguh akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, yaitu siapa? Mereka yang dari golongan jin dan manusia, mereka yang diberikan hati tapi hatinya tak berfungsi. Mereka diberikan mata, tapi matanya tak berfungsi. Mereka yang diberikan telinga, tapi telinganya juga tidak berfungsi. Maka Allah menyebutkan mereka adalah seperti binatang dan bahkan lebih rendah dari binatang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa jadilah kita pribadi yang bersyukur pada Allah, di mana Allah masih memuliakan kita. Wa laqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan kita sebagai Bani Adam. Allah yang masih memuliakan kita sebagai manusia. Maka rawat dan jagalah kemuliaan yang Allah berikan itu. Jangan dirusak. Namun di dalam surah Al-A'raf ayat 179 kita bacakan tadi, ternyata ada golongan manusia yang merusak fitrahnya sebagai manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan label kepada mereka itu adalah seperti binatang dan bahkan lebih rendah dari binatang. Semua kita tahu bahwa harga diri binatang itu hanya terletak pada dagingnya saja. Hanya itu. Mereka hanya hidup untuk hidup dan kemudian mati, selesai urusan. Nah, jadi hadirnya makhluk yang bernama binatang di tengah-tengah kehidupan kita itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Jangan seperti binatang, jadilah seperti manusia yang telah Allah muliakan. Bagaimana hidup manusia?
Mereka punya tugas beribadah kepada Rabb-Nya. Dan ketahuilah, semua perbuatan yang kita lakukan di dunia nanti ada balasannya. Dan balasan seorang hamba itu akan terlihat saat proses sakaratul maut. Maka Rasul dalam sebuah sabdanya yang artinya lebih kurang adalah, barang siapa yang saat proses sakaratul mautnya dia merasa bahagia dan mendapatkan nikmat, maka ketahuilah jalan setelah itu, baik dalam proses di alam barzakh maupun proses di padang mahsyar, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, bagaimana kita melihat Allah berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Seandainya kamu melihat bagaimana dicabut nyawa orang kafir, dipukul depan mereka, dipukul belakang mereka. Artinya dalam proses sakaratul maut dia sudah mendapatkan siksaan. Di alam barzakh Allah berfirman, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Ayat ini secara khusus adalah diperuntukkan pada Fir'aun dan konco-konconya. Jadi dikatakan pada Fir'aun bahwa setiap pagi dan setiap sore tempat tinggal kamu adalah di dalam neraka jahanam. Begitulah dengan mereka yang tidak taat kepada Rabb-Nya, bermaksiat kepada Rabb-Nya, berbuat jahat kepada sesama manusia. Di alam barzakh dia juga akan melihat tempat tinggalnya nanti adalah di dalam neraka. Dan begitulah dengan proses selanjutnya yang sangat menyulitkan. Maka jamaah rahimakumullah, kesempatan hidup yang hanya sekali dan sebentar ini, mari kita banyak menggunakan akal fikiran kita. Bagaimana kita menggunakan akal fikiran kita? Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Berfikirlah bagaimana meningkatkan ketakwaan. Berfikirlah untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik. Berfikirlah menjadi hamba-hamba yang bahagia di dunia dan terhindar dari api neraka di akhirat nantinya. Itu potensi fikiran yang Allah berikan pada kita. Karena sesungguhnya ayat yang barusan kita bacakan tadi, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam tidak lain adalah karena potensi fikiran yang diberikan itu tidak digunakan. Jamaah rahimakumullah, makanya tausiah yang kita laksanakan setiap ba'da maghrib bukan hanya di masjid Istiqomah ini, ya, di masjid-masjid yang lain, di musalla, di menasah, di halaqah-halaqah pengajian. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengisi otak kita agar kita bisa berpikir yang benar, bisa berpikir sebagai seorang mukmin, bisa berpikir sebagai seorang muslim, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, agar kita berpikir untuk meningkatkan keilmuan kita yang benar, sehingga akan melahirkan amal yang benar. Allah berikan potensi hati kepada kita. Di sana kita akan bisa merasakan. Di antaranya adalah nilai ketauhidan itu ada di hati kita. Ya. Nikmat syukur itu juga salah satunya berangkat dari hati kita. Kemudian orang-orang yang hatinya selamat, bebas daripada penyakit iri dan dengki, itu juga ada di hati. Penyakit sombong itu juga ada di hati. Penyakit ria itu juga ada di hati. Jadi penyakit-penyakit di hati itu jauh sangat lebih besar dan lebih banyak. Dan bahayanya pun sangat besar. Orang-orang yang hatinya bermasalah, maka akan terlahir sikap-sikap yang bermasalah. Orang-orang yang hatinya bermasalah, maka akan lahir lisan yang bermasalah. Orang-orang yang hatinya bermasalah, maka akan lahir sesuatu yang dilihat yang tidak benar. Maka dijaga hatinya itu dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan rasa syukur, dengan rasa ridho terhadap pemberian Rabb-Nya. Ada sifat qanaah yang harus kita jaga dan buang semua penyakit-penyakit hati. Kalau tidak, maka kita menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam. Telinga, kita bisa mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan. Kita bisa mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan. Kita bisa mendengar kalimat-kalimat mulia,
kalimat-kalimat thayyibah dengan telinga kita. Dan mudah-mudahan dari semua kalimat kebaikan, ya, nasihat kebaikan yang kita dengar dengan telinga kita akan masuk ke dalam jiwa kita, akan mempengaruhi pola pikir kita, membentuk pribadi muslim yang syamil dan mutakamil dalam sifat dan pribadi yang baik di sisi Allah maupun terhadap sesama manusia. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini kita melihat bagaimana mereka-mereka yang tidak menggunakan potensi itu, maka seringkali mereka akan keliru dalam menjalani kehidupan. Mereka salah dalam berpikir. Di antaranya adalah ada manusia yang menganggap bahwa hidup ini tidak diuji. Apa ciri-ciri orang seperti ini? Ketika dapat ujian, dia akan mengeluh. Ketika dia dapat ujian dan cobaan, dia akan berburuk sangka. Baik berburuk sangka kepada Rabb-Nya, maupun dia berburuk sangka kepada sesama manusia. Nah, ini tipe manusia yang menjalani kehidupan punya anggapan yang salah bahwa hidup ini tidak diuji. Padahal kalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia kita hari ini adalah semua penuh dengan ujian. Seorang bayi yang baru lahir, maka dia akan menangis. Dalam hadis itu disebutkan karena dia dicekoki sama siapa, maka menangis dia. Setelah dia gede sedikit, dia akan masuk sekolah. Ternyata masuk sekolah juga ada ujiannya. Mulai dari sekolah yang paling rendah sampai kepada sekolah yang paling tinggi. Melamar pekerjaan, ternyata juga ada ujiannya. Bahkan ingin menikahnya seseorang juga ada ujiannya, diuji. Jadi semua itu penuh dengan proses ujian. Pertanyaan sederhana adalah untuk apa diuji tersebut? Kan itu pertanyaannya. Jawabannya tidak lain adalah Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang terbaik iman dan akhlaknya. Siapa di antara mereka yang terbaik Islamnya. Siapa yang terbaik di antara mereka adalah pribadinya. Siapa di antara mereka menjadi pribadi yang paham bahwa dunia itu cuma sebentar. Dunia itu penuh dengan ujian. Ternyata selesai kehidupan ini dalam proses sakaratul maut, di alam barzakh masih ada pertanyaan juga. Di padang mahsyar terjadi lagi ujian yang luar biasa. Mereka itu akan dibangkitkan dan kondisi mereka di padang mahsyar tergantung amal solehnya. Dan setelah kemudian dalam proses selanjutnya mereka juga akan ditimbang. Kemudian mereka juga akan melalui sirat. Kemudian setelah selesai semua nanti ada jembatan. Jembatan di sini sebuah proses terakhir untuk dilihat apakah masih ada dosa dan maksiat oleh hamba tersebut. Sampai binatang pun yang selama hidup di dunia saat dia berkelahi tidak adil. Ternyata ada satu binatang mungkin melakukan kezaliman terhadap binatang yang lain. Maka binatang tersebut nanti juga akan diadili oleh Allah. Setelah adil, kemudian mereka menjadi tanah. Dan orang-orang kafir melihat pemandangan ini, mereka berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap kalau bisa seperti binatanglah pada hari ini, dijadikan tanah saja, jangan disiksa lagi. Tapi ini sudah terlambat. Nah, ini proses ujian. Ada ujian dalam diri kita. Bagaimana kita memanage, mengelola cara dan gaya hidup kita. Tidak sedikit ada pribadi yang tidak bisa mengelola dirinya, nggak bisa mengelola hidupnya. Hidupnya tidak jelas, hidupnya tidak terarah. Itulah pribadi yang tidak bisa mengelola hidupnya, adalah pribadi yang tidak siap menghadapi ujian. Ketika kita sudah berkeluarga, apa selesai ujian? Tidak. Ternyata dalam keluarga juga ada ujian. Bagaimana kita menghadapi anak-anak kita, bagaimana kita menghadapi pasangan hidup kita. Ternyata bukan hanya dalam keluarga. Saat kita bertetangga, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini juga penuh ujian. Terkadang kita sudah berbuat baik, tapi ada tetangga kita tidak berbuat baik.
Atau sebaliknya jangan-jangan kita yang menggolimi tetangga kita. Nah ini proses ujian akan terus berlangsung. Dalam kehidupan yang lebih luas, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, beragama, dan bernegara, kita akan terus mendapatkan cobaan-cobaan dan ujian tersebut. Maka Allah di dalam surah Al-Baqarah menyebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh pasti kami akan menguji kamu. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jadilah kita pribadi yang tidak salah dalam memahami hidup. Jadilah pribadi yang benar dalam menjalani hidup, bahwa kita pasti akan diuji. Dan kita berharap dan berdoa kepada Rabb kita agar kita bisa melewati ujian-ujian tersebut. Dalam sebuah hadis sahih, bagaimana Rasulullah SAW membuat garis persegi 4. Dan Rasulullah mengatakan garis persegi 4 ini adalah ajal, kata Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah menarik satu garis di tengah-tengahnya. Maka Rasulullah mengatakan yang di tengah-tengah itu adalah manusia. Artinya apa? Manusia akan senantiasa diliputi oleh ajal. Kemudian Rasulullah menarik garis-garis kecil sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka Rasulullah mengatakan ini adalah cobaan, ini adalah ujian. Selesai satu ujian, maka akan muncul ujian yang lainnya. Selesai ujian yang lainnya, akan muncul cobaan yang lainnya. Begitulah seterusnya sampai akhir kehidupan kita. Dan ujian yang terberat adalah saat proses sakaratul maut kita. Syaitan datang menggoda kita, syaitan datang membujuk kita, merayu kita agar kita tidak mengucapkan kalimat syahadat, syahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kesempatan terakhir bagi syaitan untuk menggoda manusia agar menjadi pengikut-pengikutnya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau dalam perjalanan kehidupan kita, kita ridha Allah sebagai Rabb kita, dan kita yakin Muhammad itu adalah Nabi kita, Al-Quran adalah pedoman kita, Islam adalah agama kita, kita pegang erat-erat itu semua. Kita cinta kepada Rabb, kita sayang kepada Rabb, kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kalimat tauhid syahadataini dalam hati kita. Apapun cobaan dan godaan yang datang, kita jaga ketauhidan, keimanan dalam hati kita. Maka insyaallah di saat proses sakaratul maut, Allah akan mudahkan kita untuk mengucapkan kalimat syahadataini. Ini ujian yang paling berat ketika proses selesai kehidupan seseorang di dunia menuju alam barzakh. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Makanya yang namanya hidup, bersiap-siaplah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perhatikan, di sini Allah berikan kata kunci. Hadapilah semua ujian tersebut dengan password ahsanu amala. Dengan ujian-ujian tersebut kita akan menjadi orang yang paling baik amalnya. Disinilah yang membedakan antara mukmin muslim dengan yang bukan mukmin dan bukan muslim. Tidak sedikit kita melihat mereka-mereka yang tidak punya iman, tidak ada keislaman, saat ujian menerpa, dia mencari solusi-solusi yang salah, pergi ke tempat-tempat yang salah, bergaul dengan teman-teman yang salah, mengkonsumsi makanan dan minuman yang salah. Dia berpikir semua itu akan menyelesaikan ujian-ujian yang dihadapi. Tapi ternyata setelah dia terlena dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan tersebut, ternyata masalahnya juga nggak selesai. Tapi orang beriman, Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri was salah. Ketika ada cobaan, ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi, Allah menyebutkan secara khusus, jadikan salat dan sabar sebagai penolong kita. Sebelum salat kita berdoa kepada Rabb kita. Dalam bait-bait kalimat-kalimat kita ucapkan dalam salat kita juga berdoa kepada Rabb kita. Setelah salat lebih khusus lagi, kita berdoa kepada Rabb kita agar Allah berikan kekuatan dan keteguhan kita dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup ini. Itu orang beriman. Semakin banyak ujian yang dihadapi, semakin dekat dengan Rabb-nya. Semakin banyak ujian yang dihadapi, semakin banyak dia membaca Al-Quran.
semakin banyak ujian yang dihadapi, semakin banyak infak dan sedekahnya. Semakin banyak ujian yang dihadapi, maka semakin bersih hatinya. Nah, ini diharapkan. Jadi jangan menjadi pribadi yang salah dalam memahami hidup. Mereka memahami bahwa hidup ini tidak diuji, itu salah. Yang kedua, ada pemahaman orang yang salah dalam menjalani hidup ini. Mereka menganggap bahwa hidup itu hanya untuk di dunia dan tidak ada urusan di hari akhirat nantinya. Padahal di dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 Allah berfirman, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Nah, ini penting. Ini cara orang hidup yang benar adalah jasadnya hidup di dunia, tapi dia berpikir tembus dan jauh ke akhirat sana. Kalau saya mengeluarkan ucapan kalimat lisan ini di dunia, kira-kira bagaimana nanti aku di akhirat? Kalau tangan saya melakukan ini di dunia, itu kira-kira bagaimana pertanggungjawabanku nanti di hari akhirat di hadapan Rabbku? Kalau ini yang ku dengar di dunia, itu nanti bagaimana saya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini yang ku tengok dan ku tatap di dunia, bagaimana nanti akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ke tempat ini saya melangkahkan kaki saya, bagaimana nanti saya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini harus menjadi sebuah gaya dan cara hidup kita. Karena innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, perilaku kita, panca indera kita, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat ini ada pada semua orang, maka tidak ada kejahatan. Ada pemandangan orang membuang sampah sembarangan. Kalau dia punya pemahaman bahwa saat dia meletakkan sampah tersebut ternyata mengganggu orang, maka dia akan berpikir lebih jauh. Setiap orang yang terganggu dengan sampah yang saya letakkan di tengah jalan, di pinggir jalan, di depan rumah orang, dimasukkan dilempar ke dalam got, airnya mengalir tidak seimbang, tidak lancar gara-gara sampah yang dia letakkan, sehingga terjadi musibah akibat perilaku dia, dan di akhirat nanti akan diadili oleh Rabb-nya. Maka ketahuilah, semua orang akan berusaha menjaga kebersihan bersama-sama. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Ketahuilah, jadilah pribadi yang terbaik. Janganlah kita menjadi pribadi yang salah dalam hidup ini. Kita beranggapan bahwa di akhirat tidak ada pertanggungjawaban. Itu pemahaman yang salah. Tapi yang benar adalah setiap perilaku kita di dunia akan dihisab nanti di hari akhirat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dari persoalan yang paling kecil sampai persoalan yang paling besar. Yang ketiga, ada orang yang salah dalam memahami menjalani kehidupan ini. Salah pemahamannya, salah cara berfikirnya. Penjahat mengira dirinya beriman. Na'udzubillah. Nah, ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Jasiyah ayat 21. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Surat Al-Jasiyah ayat 21. Nah, bahasa sederhananya adalah, kenapa terkadang kejahatan itu semakin subur? Baik kejahatan itu dalam skala kecil maupun skala besar, baik dilakukan secara terstruktur, baik dilakukan oleh anak-anak kecil maupun orang besar, baik dilakukan oleh rakyat jelata maupun orang berpangkat dan punya jabatan. Tidak lain adalah karena mereka mengira bahwa kejahatannya itu adalah bagaikan orang-orang yang berbuat baik. Ini salah. Salah. Masih ada kita lihat hari ini
Bagaimana perilaku riba yang begitu nyata hadir di tengah-tengah kita. Mereka menganggap bahwa riba itu sesuatu yang baik. Karena di dalam Al-Quran Allah mengajak perang dengan pelaku riba. Tapi hari ini semua itu dilakukan dengan terang-terangan. Bahkan mereka bangga dengan perilaku tersebut. Mereka menganggap itu adalah ciri orang-orang baik. Nah, ini salah. Dan baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan perilaku kejahatan. Kejahatan di jalan raya, ya, perampokan, begal. Mereka mengira bahwa dirinya itu adalah orang baik. Awalnya mereka melakukan itu adalah iseng-iseng, hanya pura-pura saja. Atau bahkan mereka menganggap itu baik, padahal itu jahat. Menipu orang, membohongi orang, mengambil hak orang. Dia menganggap rezeki yang haram hanya sulit untuk didapatkan, apalagi yang halal. Nah, ini pemahaman keliru, salah. Kalau yang haram sulit, kenapa dicari yang haram? Lebih mudah cari yang halal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang mencari rizki secara halal, walaupun dapatnya sedikit, daripada seorang hamba mencari rizki yang dapatnya banyak tapi haram. Nah, ini berhati-hatilah. Barang-barang haram tersebut, makanan dan minuman apapun yang dipakai dalam bentuk haram, maka nanti itu menjadi bahan bakar api neraka nanti di neraka jahanam. Dan mereka akan susah dalam hidup di dunia ini. Mereka akan gundah dalam hidup ini. Enggak ada ketenangan, enggak ada kedamaian. Tapi tengoklah mereka yang mencari rezeki secara halal. Walaupun sedikit yang dia dapatkan, tidurnya nyenyak, hatinya tenang, hidupnya damai, dan beribadah dengan penuh kekhusyukan pada Rabb-Nya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan rezeki secara halal dan baik. Nah, ini berhati-hati. Kita mengajak mereka yang terlanjur berbuat dosa dan mereka menganggap dosa itu adalah bagian dari kebaikan. Kembalilah kepada Rabb. Jangan lagi melakukan berbagai macam kejahatan dan kesalahan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk cara hidup yang benar. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, ada orang yang beranggapan bahwa penyakit dengki tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebuah penyakit yang ada di dalam hati seseorang, ya, dia merasa tidak nyaman kalau orang dapat nikmat. Dia tidak tenang hidupnya kalau melihat saudara-saudaranya bahagia. Dan bahkan dia berharap kalau bisa nikmat-nikmat yang didapatkan oleh saudaranya itu kalau bisa hilang dari diri orang tersebut. Atau bahkan dia menganggap kalau bisa nikmat tersebut pindah ke dia. Ini macam model bentuknya. Artinya apa? Dia tidak senang. Tidak senang. Maka Rasulullah ingatkan kita apa? Iyyakum wal hasad. Jauhi olehmu penyakit hasad. Fa innal hasad, karena sesungguhnya penyakit hasad tersebut yakulul hasanat, akan memakan amal-amal baik kita. Haji, umrah, sedekah, infak, semua kebaikan-kebaikan kita. Kalau orang punya penyakit hasad dalam hatinya, itu akan dimakan semua, dihabiskan semua, hapus semuanya. Rasulullah menggambarkan kama ta'kulun naru wal hatabu, seperti api memakan kayu bakar. Penyakit apa? Hasad. Maka disunnahkan oleh Rasulullah, kalau saudara kita dapat nikmat, itu disuruh datangi dan diucapkan kalimat-kalimat mulia. Alhamdulillah, saya senang Anda dapat nikmat. Ketika ada saudara-saudara kita dapat musibah, juga disunnahkan untuk mengunjunginya, ikut merasa berduka atas musibah yang dihadapi, memberikan nasihat kepadanya, membantunya. Nah, ini yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya yang seharusnya. Jadi jangan sampai ada penyakit yang dipendam dalam hati hamba, dalam hati seorang manusia, yaitu penyakit hasad yang dia pelihara terus menerus. Dia menganggap Allah itu tak tahu. Tapi ternyata penyakit itulah yang akan menghancurkan semua kebaikan yang dia miliki. Selanjutnya, pemahaman yang keliru sebagian manusia dalam menjalani hidup ini adalah ada penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal
Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah menghadirkan kita di dunia. Bumi yang kita pijak adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada orang dalam menjalani kehidupan, dia meminta dan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan pernah meminta dan berharap pada selain Allah. Itu pemahaman yang keliru. Allah menggambarkan di dalam surat Al-Ankabut, orang yang meminta berharap kepada selain Allah, maka mereka itu adalah sangat lemah. Allah gambarkan bagaikan seperti rumahnya laba-laba, sangat rapuh, sangat lemah. Maka di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang saban waktu kita ucapkan, itulah prinsip orang beriman, beribadah kepada Rabb dan meminta hanya kepada Rabb. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan, Allah malu kalau tidak memenuhi permintaan hambanya. Allah malu kalau tidak mengabulkan doa-doa hambanya. Cuma pertanyaannya adalah, berapa kalimat yang pernah kita ucapkan kita meminta kepada Rabb kita? Terkadang kita lebih mengutamakan memohon pertolongan kepada selain Allah. Apakah itu kepada manusia atau kepada selainnya? Padahal seharusnya kita meminta dulu kepada Rabb kita. Allah lah yang akan membantu kita. Bisa saja dibantu lewat teman kita. Allah lah yang akan membantu kita. Mungkin dibantu oleh atasan kita, dibantu oleh kawan dekat kita, atau dibantu oleh orang yang tidak pernah kita kenal. Tapi ketika kita meminta kepada Rabb, Allah akan kasih bantuan. Dalam hadis yang sering kita dengar, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Ini juga sebuah prinsip hidup kita. Ketika sering dan saling kita menolong saudara-saudara kita, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang selama ia menolong saudara-saudaranya. Masya Allah. Meminta kepada Rabb dan menolong sesama manusia, ini perbuatan yang Allah akan mengabulkan dan menolong setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah rahimakumullah, ada orang yang mengira bahwa masuk surga itu enggak perlu jihad dan sabar. Allah berfirman, am hasibatum an tadkhul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ternyata masuk surga itu adalah butuh jihad, butuh sabar. Setelah kita taat kepada Rabb kita, baik itu menjaga salat 5 waktu, baik itu menjaga lisan kita, menjaga amal kita, agar kita istiqomah, itu perlu sabar. Tidak sedikit orang yang awalnya taat, tapi karena tidak sabar, akhirnya dia hancur, bermaksiat di tengah jalan. Dan tidak sedikit juga kita melihat orang-orang yang di akhir hidupnya tidak sabar terhadap cobaan dan godaan, akhirnya dia menjadi hamba-hamba yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu, ketika ada orang beranggapan masuk surga tanpa jihad dan sabar, itu adalah salah, harus diperbaiki. Anda hari ini berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah, itu perlu jihad. Ya, tidak sedikit orang yang tubuhnya sehat, dia punya fasilitas, tetapi tidak berjihad untuk mendatangi masjid. Dia tidak sabar untuk datang taat kepada Rabb, tapi digoda oleh berbagai macam godaan di dalam kehidupan dunia ini. Kapan dia ke masjid? Ketika sudah meninggal. Diantarlah jenazahnya ke masjid, tapi dia bukan sholat untuk disalatkan, sudah terlambat. Setiap hari dia melihat mushaf Al-Quran, tapi tak kuat tangannya untuk membuka mushaf, tak kuat lisannya untuk membaca Al-Quran, dan gak betah bersama Al-Quran. Tapi ketika dia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dia betah dan bersabar di sana. Maka oleh karena itu jemaah rahimakumullah, beberapa hal anggapan yang keliru ini mari kita perbaiki sama-sama. Dia adalah pribadi yang benar dalam memahami hidup ini. Anggaplah bahwa hidup ini memang akan diuji. Anggaplah bahwa semua perbuatan itu akan ada pertanggungjawabannya. Dan jangan pernah mengira bahwa menjadi orang jahat itu adalah orang beriman. Itu salah. Jadilah orang yang beriman dan beramal soleh.
Jangan pernah kita menganggap hidup ini cuma di dunia, tapi di dunia itu cuma sebentar. Pahamilah bahwa di dunia kita hanya lewat bagikan orang asing atau berteduh di sebuah pohon. Kemudian nanti kita akan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian berhati-hatilah dengan penyakit dengki. Jangan sampai kita beranggapan Allah tidak tahu, Allah tahu. Maka buang jauh-jauh penyakit tersebut. Kemudian janganlah kita menganggap bahwa ada penolong selain Allah. Tapi ketahuilah Allah lah yang menolong kita. Mintalah kepada Rabb, beribadahlah kepada Rabb kita. Dan terakhir, ternyata untuk masuk ke dalam surga Allah perlu jihad dan sabar. Jangan sampai salah memahami hidup bahwa masuk surga tanpa jihad dan sabar. Para pendengar dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian singkat ini akan menjadikan pribadi kita pribadi yang terbaik, memiliki pemahaman yang benar dalam hidup ini, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.